Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah ini, mari kita sama-sama bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat, hidup kita diberkahi, hati kita dilembutkan, dan langkah kita selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah yang bisa membuka mata dan hati kita. Kisah ini bukan sekadar cerita cinta. Ini adalah kisah tentang kesabaran, ketulusan, dan keajaiban takdir. Mari kita mulai. Masih pagi buta ketika Laila bangun dari kasur tipisnya di asrama pekerja yang sempit. Hawa dingin Riyadh menelusup melalui jendela kecil yang tak sempurna menutup celah. Ia menatap cermin retak di dinding, merapikan jilbab birunya, lalu mengambil alat pel dan ember kecil. Pukul 4 dini hari, saat kebanyakan orang masih terlelap, Laila sudah melangkah ke dalam gedung pencakar langit tempat ia bekerja. Perusahaan itu bernama Al-Qasimi Group, sebuah perusahaan teknologi dan properti mewah milik keluarga kerajaan. Bangunan kaca berkilau itu berdiri megah, dengan lantai marmer mengkilap dan lampu gantung berlapis emas. Tapi Laila tidak punya waktu untuk memandanginya. Ia harus memastikan lantai bersih sebelum para manajer dan direksi datang. Di lantai 17, Laila berjalan perlahan, menatap kosong koridor panjang yang sepi. Disinilah biasanya ia merasa paling damai. Sambil menyeka kaca besar yang menghadap kota, bibirnya melantunkan sholawat lembut. Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu alaihi wasallam. Suara itu lembut, tapi menggema di lorong kosong. Tiba-tiba, sebuah suara berat menghentikan langkahnya. Apa lagu yang kamu nyanyikan barusan? Laila terperanjat. Tangannya hampir menjatuhkan kain pel. Ia menoleh perlahan, dan melihat seorang pria tinggi dengan setelan abu-abu berdiri tidak jauh darinya. Wajahnya tampan, berjanggut rapi, dengan mata tajam namun dalam. Itulah Zayed bin Malik Al-Qasimi, sang pemilik perusahaan. Usianya belum genap 35 tahun, namun namanya sudah dikenal di dunia bisnis Arab Saudi. Itu sholawat, Tuan, jawab Laila gemetar. Ia menunduk dalam-dalam, takut diusir atau dipermalukan. Zayed melangkah mendekat. Aku belum pernah mendengar suara seindah itu di pagi hari, katanya pelan. Ucapan itu seperti mimpi. Laila tidak tahu harus merespons bagaimana. Ia hanya diam, menunduk, dan cepat-cepat membereskan alat kebersihannya. Hari itu berlalu tanpa kejadian lain. Tapi esok paginya, saat Laila kembali mengepel koridor, Zayed sudah duduk di sofa kecil dekat dinding kaca. Ia membaca dokumen sambil sesekali melirik ke arahnya. Kamu tidak menyanyi hari ini? Tanyanya. Laila bingung. Saya kira Tuan tidak suka. Zayed menatapnya lekat. Suaramu menenangkan. Dunia bisnis penuh kebisingan. Tapi suaramu, seperti cahaya subuh di padang pasir. Mereka tidak banyak bicara lagi hari itu. Tapi sejak saat itu, setiap pagi, Zayed datang lebih awal. Kadang pura-pura membaca laporan, kadang membawa kopi sendiri. Dan Laila? Ia mulai menyanyikan sholawat dengan lebih pelan, lebih tenang, seolah menyanyikan doa yang hanya didengar satu orang. Namun Laila tahu batas. Ia tidak berani berharap. Ia hanya cleaning service. Wanita biasa yang datang dari kampung kecil di Cianjur. Bagi Zayed, dia bukan siapa-siapa. Tapi siapa sangka, di balik marmer dingin itu, cinta diam-diam mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya berjalan seperti alunan simfoni rahasia. Tak ada yang tahu hubungan Laila dan Zayed yang mulai bertumbuh perlahan dari percakapan kecil di pagi buta. Di antara suara pel lantai dan pantulan sinar matahari di kaca kantor, sepasang hati mulai berbisik dalam diam. Laila tak pernah berani memandang Zayed terlalu lama. Ia tahu, lelaki itu hidup di dunia yang berbeda. Dunia di mana pesta mewah, mobil berlapis emas, dan ruangan penuh pengawal adalah hal biasa. Sedangkan dirinya, hanya seorang buruh migran yang mengirim hampir semua gajinya ke kampung halaman. Namun suatu hari, sebuah kejadian mengubah segalanya. Sore itu, kantor tampak lebih sepi dari biasanya. Para direktur sedang rapat besar di hotel, dan hanya sedikit staf yang tersisa. Laila membersihkan lantai atas ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Naiklah ke rooftop. Sendirian.
Jangan bawa alat pelmu. Laila terpaku. Hatinya berdebar. Apakah ini serius? Atau hanya gurauan iseng? Tapi rasa penasaran mendorong langkahnya. Ia menyimpan alat kebersihannya, merapikan jilbab, dan naik ke lantai tertinggi gedung. Ketika pintu atap terbuka, ia disambut angin senja Riyadh yang lembut. Di tengah atap itu, ada satu meja kayu kecil, 2 kursi, dan teko teh berasap. Zayed berdiri di sana, mengenakan pakaian santai, tanpa pengawal, tanpa jas mahal. Aku ingin berbicara, katanya tenang, sambil mempersilakan Laila duduk. Laila duduk gugup. Apa Tuan ingin memberiku teguran? Zayed tersenyum tipis. Kalau aku ingin menegur, aku tidak akan menyuguhkan teh mint dan kurma terbaik dari Tunisia. Laila tertunduk. Ia bingung, takut, tapi juga penasaran. Zayed menarik napas. Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku ingin mengenalmu. Bukan sebagai karyawan, bukan sebagai orang dari dunia yang berbeda, tapi sebagai seorang wanita yang membuat pagi-pagiku terasa hidup kembali. Laila menatapnya, kaget. Tuan, saya tidak tahu harus berkata apa. Jangan panggil aku Tuan, Zayed berkata lembut. Namaku Zayed. Malam itu, mereka berbicara lama. Tentang masa kecil, tentang kehidupan kampung, tentang kenangan ibu yang sudah tiada. Zayed ternyata bukan pria dingin seperti yang dikabarkan banyak orang. Ia hanya tumbuh di keluarga yang keras, dengan ayah yang menuntut kesempurnaan dan tidak pernah menunjukkan kasih sayang. Ayahku hanya mengenal angka. Dia tidak percaya cinta, ucap Zayed lirih. Mungkin karena itu aku selalu merasa hampa. Sampai aku mendengar suaramu. Sejak malam itu, hubungan mereka tak lagi sebatas sapaan. Zayed mulai mencuri waktu lebih sering untuk bertemu. Kadang di rooftop, kadang di taman belakang kantor. Tapi semua itu dilakukan diam-diam. Dunia tak boleh tahu, namun di dunia nyata, tak ada rahasia yang bisa tersembunyi selamanya. Suatu pagi, saat Laila sedang membersihkan ruang istirahat staf, ia mendengar 2 karyawan wanita tertawa sambil memandangi layar ponsel mereka. Lihat nih, Mbak cleaning service dari Indonesia yang jadi dekat sama bos. Gaya banget. Dasar cari muka, kata salah satunya dengan nada sinis. Laila terpaku. Dadanya sesak. Ia mengintip ke layar mereka dan melihat foto buram dirinya sedang berdiri di rooftop bersama Zayed. Entah siapa yang memotretnya. Hari itu, Laila pulang dengan hati gundah. Ia merasa seperti langit akan runtuh. Dan benar saja. Malam itu, ponselnya berdering. Datang ke Hotel Four Seasons malam ini. Bawa semua barangmu, suara di seberang terdengar dingin. Itu suara asisten pribadi Zayed. Laila datang dengan hati yang berat. Ia dibawa ke kamar suite mewah. Zayed sudah menunggunya. Ayahku sudah tahu, katanya tanpa basa-basi. Kabar ini menyebar terlalu cepat. Besok pagi akan ada pertemuan keluarga besar. Mereka memaksaku memutuskan hubungan ini. Laila nyaris menangis. Saya tidak pernah minta apapun dari Tuan. Bahkan untuk dicintai pun saya tak berani berharap. Zayed menatapnya dalam-dalam. Kalau kamu mau pergi sekarang, aku akan mengerti. Tapi jika kamu bertahan, aku akan melawan segalanya. Laila menggigit bibir. Air matanya jatuh. Tapi sebelum ia menjawab, pintu kamar dibuka paksa. Seorang wanita Arab berusia sekitar 20-an masuk dengan penuh amarah, diikuti beberapa pengawal dan seorang pria tua berpakaian mewah. Zayed, kamu sudah keterlaluan. Kamu lupa siapa tunanganmu? Teriak wanita itu sambil menuding Laila. Zayed berdiri dan menatap ayahnya yang baru masuk. Aku tidak pernah menyetujui pertunangan itu. Wanita Arab itu mengangkat tangan, memperlihatkan foto hasil USG. Aku sedang mengandung anakmu, dan kamu malah membawa pelayan rendahan ini ke hotel. Laila mematung. Dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Tubuhnya gemetar. Ia melangkah mundur, lalu berlari keluar kamar hotel, meninggalkan semua. Malam itu, Laila kembali ke kamar sempitnya di perkampungan pekerja migran. Ia menangis hingga subuh, memeluk sajadah, dan berdoa dalam isak. Allah, kalau aku harus kembali menyapu lantai selamanya, aku ikhlas.
Tapi jangan biarkan aku jatuh cinta pada seseorang yang tidak mungkin menggenggamku. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah ventilasi kamar kecil di kawasan Buraidah. Laila duduk memeluk lutut, mengenakan mukena yang masih basah air mata. Ia tak bisa tidur semalaman. Wajah Zayed, kemarahan ayahnya, dan tuduhan wanita yang mengaku sedang hamil, semuanya berputar dalam benaknya seperti mimpi buruk. Ponselnya berdering ratusan kali. Dari Zayed, dari nomor asing, dari asisten perusahaan. Tapi Laila tidak menjawab satupun. Ia hanya ingin hilang. Kembali menjadi bayangan yang tak dikenal siapa-siapa. Hari itu juga, ia berpamitan kepada majikannya. Ia mundur dari pekerjaannya di kantor Al-Qasimi Group. Ia memilih bekerja di restoran kecil milik seorang wanita Turki tua di pinggir kota Riyadh. Di sana, tak ada gedung tinggi, tak ada lift mengilap, tak ada lantai marmer. Hanya lantai keramik retak dan bau masakan tajin yang memenuhi udara. "Kenapa kau meninggalkan pekerjaanmu di tempat sebagus itu, Laila?" tanya pemilik restoran, Noura, yang sudah seperti ibu sendiri baginya. Laila tersenyum lemah. "Karena tempat itu bukan untuk orang sepertiku, Ibu Noura." Hari-hari di restoran itu berjalan lambat. Tapi Laila merasa lebih tenang. Ia bisa kembali menulis surat untuk ibunya di kampung, bisa menabung sedikit demi sedikit untuk biaya operasi adiknya. Hatinya masih luka, tapi ia belajar ikhlas. Hidup bukan tentang siapa yang kita cintai, tapi kepada siapa kita berserah. Namun takdir rupanya belum selesai menguji. Suatu malam, restoran sepi pelanggan. Laila sedang mencuci gelas di dapur ketika terdengar ketukan keras di pintu belakang. Ia mengintip. Hatinya langsung mencelos. Zaid. Lelaki itu berdiri dalam hujan langka Riyadh. Rambutnya basah, wajahnya letih. Ia mengenakan pakaian sederhana, bukan jas mahal atau pakaian bangsawan seperti biasanya. Laila membukakan pintu dengan ragu. "Apa yang kamu lakukan di sini?" suaranya bergetar. Zayed menatapnya dengan mata merah. "Aku sudah mencarimu kemana-mana. Kamu menghilang selama sebulan, Laila. Aku kehilangan semua. Tapi aku tidak peduli. Aku lebih baik kehilangan bisnis, uang, bahkan warisan daripada kehilangan kamu." Laila tertawa pahit. "Lalu bagaimana dengan wanita itu? Anak dalam kandungannya?" Zayed menggeleng. "Itu semua bohong. Dokternya sudah bicara. Dia hanya ingin menjebakku. Dan ayahku, dia menuduhku mencemarkan nama keluarga." Zayed menarik napas panjang, lalu menyerahkan sebuah map tipis. Laila membukanya perlahan. Di dalamnya ada dokumen pembubaran kontrak warisan dan pernyataan pengunduran diri Zayed dari semua jabatan di Al-Qasimi Group. "Aku sudah melepaskan semuanya. Aku membangun perusahaan baru di bawah namaku sendiri. Kecil, tapi bersih. Dan aku ingin kamu menjalankannya bersamaku. Aku tidak bisa menjanjikan istana, tapi aku bisa berjanji untuk menjadi imam dalam hidupmu." Laila terdiam. Hatinya berkecamuk. Ingin marah, ingin menangis, ingin berteriak, tapi lebih dari itu, ia ingin percaya. Ia menatap Zayed lama. Hujan turun makin deras di luar. "Aku tidak butuh emas, Zayed. Aku hanya butuh tenang. Jika kamu bisa memberiku hidup yang tenang, meski tanpa nama besar, aku bersedia." Zayed menatapnya lekat. "Kita mulai dari nol. Bukan dari lantai marmer. Tapi dari tempat yang lebih rendah, agar kita tahu caranya bersyukur." Hari itu, mereka berjanji di bawah payung plastik dan suara adzan maghrib yang berkumandang dari masjid kecil di kejauhan. Hari itu, matahari Riyadh bersinar lembut, seolah tahu bahwa dua jiwa yang lelah akan bersatu dalam ikatan yang tak lagi diukur oleh harta, jabatan, ataupun status. Hanya ada cinta dan keyakinan. Laila dan Zayed menikah di sebuah masjid kecil di pinggiran kota. Tanpa pesta, tanpa gaun mahal, tanpa fotografer. Hanya dua orang saksi dari masjid dan suara lembut khatib yang membacakan akad nikah dalam bahasa Arab. Zayed mengenakan gamis putih sederhana. Laila mengenakan jilbab polos dan gamis yang sudah ia pakai berkali-kali untuk bekerja. Tapi wajah mereka bersinar. Bukan karena make-up atau pencahayaan, tapi karena ketulusan. "Aku terima nikahnya Laila binti Abdullah dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai.
ucap Zayed dengan suara tenang namun penuh harap. Laila menunduk. Air matanya jatuh membasahi sajadah. Di akhir akad, Zayed menggenggam tangan Laila. Tak kuat lama-lama, karena ia tahu dunia belum tentu akan merestui. Tapi Allah pasti melihat. Setelah itu, mereka tinggal di rumah kecil yang baru disewa di kota Qasim. Rumah sederhana dengan 2 kamar, 1 ruang tamu, dan dapur kecil. Laila sendiri yang membersihkan dan menata semuanya. Mereka membeli perabot perlahan, dari toko barang bekas, satu persatu. Tapi di setiap sudut rumah itu, ada tawa, ada doa, ada kesyukuran yang terus mengalir. Pagi hari, mereka sholat berjamaah. Zayed membaca Quran dengan suara yang membuat Laila tenang. Dan Laila, memasakkan sarapan sederhana, roti pipih dan sup hangat, kadang telur rebus jika sedang beruntung. Aku belum pernah makan makanan seenak ini, kata Zayed suatu pagi, menggigit roti buatan Laila. Kamu belum pernah makan karena biasanya ada koki istana yang menyajikan semuanya, jawab Laila sambil tersenyum malu. Zayed tertawa. Kali ini aku merasa seperti raja yang dilayani oleh permaisuri langsung. Namun kehidupan baru mereka tidak sepenuhnya mulus. Nama Zayed tetap jadi pembicaraan di media. Banyak yang mencibir, mencemooh, dan menuduhnya gila karena menikahi wanita kampung. Keluarganya memblokir semua akses. Rekan bisnis menjauh. Beberapa kontrak kerjasama diputus sepihak. Tapi Zayed tidak goyah. Ia mulai membangun perusahaannya sendiri dari bawah. Perusahaan teknologi edukasi berbasis daring. Dan menariknya, Laila ikut terlibat. Ia membantu mengelola akun email, mencatat pengeluaran, bahkan menyusun program-program pembelajaran untuk anak-anak migran. Selama ini aku pikir aku tak punya kemampuan, kata Laila sambil mengetik laporan keuangan dengan canggung. Zayed menatapnya penuh kagum. Kamu hanya belum diberi kesempatan. Tapi Allah tidak pernah salah memilih siapa yang diberi amanah. Setiap malam mereka berbincang. Kadang membahas rencana bisnis, kadang mengenang masa lalu, kadang hanya duduk diam saling menatap dalam senyap yang hangat. Suatu malam, saat hujan tipis kembali turun, Laila duduk di ambang jendela, menatap langit Riyadh yang gelap. Aku pernah bermimpi hidup di istana, gumamnya. Zayed mendekat. Sekarang kita tidak punya istana. Tapi aku punya imam, jawab Laila sambil tersenyum. Malam itu, mereka tidak memerlukan ranjang empuk atau lampu gantung kristal. Mereka hanya butuh rasa cukup. Karena cinta yang tumbuh dari kesabaran tidak memerlukan panggung untuk membuktikan nilainya. Namun di balik ketenangan itu, badai belum benar-benar berlalu. Di ujung kota, ayah Zayed diam-diam menyusun rencana. Ia tidak rela nama keluarga Al-Qasimi ternoda oleh pernikahan ini. Dan ia bersumpah akan melakukan apapun untuk memisahkan mereka. Hari-hari berlalu dengan tenang di rumah kecil mereka di Qasim. Laila merasa seperti hidup dalam dunia baru. Ia belajar banyak hal dari Zayed, bukan hanya soal bisnis, tapi juga tentang sabar, tentang percaya, dan tentang bagaimana menjadi pasangan yang saling melindungi. Namun ketenangan itu akhirnya terganggu. Suatu pagi, ketika Laila membuka pintu depan, ia menemukan amplop coklat tergeletak di lantai. Tidak ada nama, tidak ada alamat. Hanya kertas tipis di dalamnya bertuliskan dalam bahasa Arab halus. Kalau kamu mencintainya, lepaskan dia. Sebelum kau kehilangan lebih dari sekadar cinta. Laila terdiam. Tangannya bergetar. Hatinya langsung teringat pada bayang-bayang ayah Zayed yang dulu datang seperti badai di kamar hotel itu. Ia menyimpan surat itu tanpa berkata apa-apa kepada Zayed. Tapi sejak hari itu, wajahnya sering murung. Senyumnya tak semudah dulu. Dan saat ia sholat malam, doanya lebih lama, tangisnya lebih dalam. Zayed menyadari perubahan itu. Ada yang kamu sembunyikan? Tanyanya suatu malam, saat mereka duduk minum teh di halaman belakang. Laila menggeleng. Aku cuma takut. Kalau ini semua cuma mimpi yang sebentar lagi terbangun. Zayed menatap matanya lekat. Kalaupun ini mimpi, aku rela tertidur selamanya. Beberapa hari kemudian, badai datang dengan nyata. Polisi mendatangi rumah mereka. Bukan untuk menangkap, tapi menyampaikan surat dari pengadilan Riyadh. Ada gugatan resmi dari keluarga besar Al-Qasimi. Intinya,
Mereka mengklaim bahwa pernikahan Zayed dan Laila tidak sah secara hukum kerajaan karena tidak mendapat restu wali suku bangsawan. Bahkan lebih jauh, harta dan bisnis baru Zayed yang belum lama berjalan, dibekukan sementara karena tekanan dari internal keluarga. Laila panik. Ia merasa bersalah. Sudah kubilang, aku hanya akan menyeretmu ke dalam masalah, katanya sambil menangis di sudut kamar. Zayed memeluknya erat. Kamu bukan beban. Kamu ujian yang membuatku kuat. Namun keadaan semakin pelik. Beberapa orang mengawasi rumah mereka. Telepon tak berhenti berbunyi. Berita tentang pernikahan Zayed dengan wanita pelayan kembali viral, kali ini dengan nada lebih kejam. Nama Laila dihina, latar belakangnya diungkit dengan nada merendahkan. Zayed berusaha menenangkan Laila, tapi ia sendiri mulai kelelahan. Bukan karena cinta, tapi karena tekanan yang datang dari semua sisi. Bahkan sahabat dekatnya pun mulai menjauh. Suatu malam, Laila memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berat. Ia menulis surat. Isinya singkat. Zayed, aku mencintaimu. Tapi aku tak ingin melihatmu kehilangan segalanya demi aku. Maafkan aku. Aku akan kembali ke tempat semula, tempat yang tak membuatmu diburu dunia. Dan pagi itu, saat Zayed terbangun, Laila sudah tak ada di rumah. Hanya ada amplop itu di atas sajadah. Zayed berlari keluar, mencari ke pasar, ke restoran lama, ke tempat penampungan pekerja migran. Tapi Laila seperti hilang di telan bumi. Di depan masjid tempat mereka menikah dulu, Zayed duduk bersimpuh. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Allah, engkau tahu apa yang aku kejar bukan dunia. Tapi dia yang membuatku mengenal MU lebih dalam. Hujan kembali turun, seolah langit ikut menangis. Tapi kali ini, hujan membawa bukan kesedihan, melainkan petunjuk. Seseorang datang dari arah barat, mengenakan abaya hitam panjang. Wajahnya teduh. Di tangannya, ada tas kecil. Laila, aku pergi karena cinta. Tapi aku kembali karena iman. Ucapnya pelan, air matanya mengalir tanpa suara. Zayed memeluknya erat. Dunia boleh mencibir, kerajaan boleh menggugat. Tapi cinta yang dibangun di atas doa, tidak bisa dihancurkan oleh manusia. Beberapa hari setelah Laila kembali, keduanya mulai menyusun ulang langkah-langkah kecil mereka. Rumah kecil mereka tak lagi tenang seperti dulu. Selalu ada rasa diawasi, dan Zayed tahu bahwa ayahnya tidak akan tinggal diam. Namun mereka tidak gentar. Zayed mulai menempuh jalur hukum untuk menegaskan keabsahan pernikahan mereka, baik secara agama maupun legalitas sipil. Ia bahkan mengajukan banding ke pengadilan independen luar kerajaan, menggunakan koneksi lamanya yang masih tersisa. Laila tak tinggal diam. Ia mulai menulis kisahnya secara anonim di sebuah blog Arab yang membahas kehidupan para pekerja migran. Dalam tulisannya, ia bercerita bukan sebagai istri Zayed, tapi sebagai seorang wanita biasa yang menemukan cinta dalam kondisi paling tidak masuk akal, namun mencoba tetap menjaga harga diri dan keyakinan. Jika cinta kami disebut hina karena aku bukan bangsawan, maka biarlah aku dihina. Tapi jangan sebut cinta itu kotor hanya karena ia datang dari lantai marmer, bukan dari istana, tulisnya. Tak disangka, tulisan itu viral. Ribuan pembaca membagikannya. Para aktivis hak perempuan di Arab bahkan mulai membicarakannya dalam forum-forum besar. Media luar negeri mulai tertarik. Mereka tak tahu siapa penulisnya, tapi kisah itu menyentuh. Sementara itu, kondisi Zayed makin terpojok. Kantor barunya digerebek atas tuduhan palsu. Salah satu proyeknya dibekukan oleh pemerintah daerah. Dan di tengah semua itu, ayahnya memanggil pertemuan keluarga besar untuk memberi ultimatum. Zayed diminta datang seorang diri. Laila hanya bisa mengantarnya sampai gerbang. Dengan pelukan erat dan doa dalam hati. Kalau nanti kamu harus memilih antara harta dan aku, jangan pilih aku, bisik Laila sambil menahan tangis. Zayed memegang wajah istrinya lembut. Kamu bukan pilihan, Laila. Kamu tujuan. Pertemuan itu berlangsung di sebuah ruang megah, penuh dengan anggota keluarga berdarah biru. Ayah Zayed duduk di kursi utama, didampingi oleh para paman, sepupu, dan ulama istana. Kamu memalukan, ucap ayahnya dingin. Kamu lebih memilih pembantu daripada darah bangsawan. Kembalilah ke garis keluarga.
Ceraikan dia. Zayed berdiri tegak. Aku tidak akan menceraikannya. Karena dia satu-satunya yang membuat aku tahu arti menjadi manusia. Sedangkan kalian hanya membuatku menjadi mesin. Suara gaduh langsung terdengar. Beberapa paman memukul meja. Tapi ayah Zayed tetap tenang. Kalau begitu, katanya pelan, kamu bukan lagi anakku. Kamu bukan lagi Al-Qasimi. Zayed menunduk. Tapi bibirnya tersenyum. Terima kasih, ayah. Karena akhirnya aku bebas dari nama, dan bisa membangun nama sendiri. Ia pergi dari ruangan itu tanpa menoleh. Di luar, Laila berdiri menunggu. Ketika ia melihat Zayed datang dengan langkah ringan, ia tahu segalanya sudah diputuskan. Hari itu, mereka kehilangan garis keturunan. Tapi mereka menemukan akar yang lebih kuat, keimanan dan cinta. Beberapa bulan kemudian, perusahaan baru Zayed berkembang pesat justru karena simpati publik yang luas. Banyak anak muda terinspirasi oleh kisah mereka. Laila menjadi pembicara tamu dalam forum-forum daring yang membahas perempuan migran dan keberanian cinta. Tanpa menyebut nama, kisahnya menyebar dari hati ke hati. Zayed sendiri menulis buku berjudul Di Balik Marmer, Lelaki yang Belajar dari Wanita Kecil. Buku itu diterjemahkan ke banyak bahasa dan menjadi best-seller di Asia Tenggara. Suatu pagi, Laila menyajikan teh seperti biasa di teras rumah mungil mereka. Kamu tahu, kata Zayed sambil meminum teh hangat itu. Dulu aku berpikir surga itu hanya ada di istana. Laila menatapnya sambil tersenyum. Dan sekarang? Zayed mengangguk. Sekarang aku tahu, surga itu ada di matamu. Karena di sana aku merasa tenang. Dan di sana, aku merasa dimaafkan. Hampir setahun berlalu sejak Zayed dan Laila meninggalkan nama besar keluarga Al-Qasimi. Kehidupan mereka berubah, bukan menjadi kaya raya dalam kemewahan, tetapi menjadi lapang dalam makna. Perusahaan kecil yang mereka bangun dari nol kini menjadi platform edukasi digital untuk anak-anak yatim dan keluarga pekerja migran. Dengan dukungan banyak relawan, mereka berhasil membuka akses belajar daring gratis di lebih dari 5 negara. Di setiap halaman awal aplikasinya, tertulis kalimat sederhana. Terinspirasi dari seorang wanita yang dulu menyapu lantai dengan hati, bukan dengan tangan. Laila kini tak lagi disebut sebagai mantan cleaning service atau wanita biasa. Ia menjadi simbol dari ketabahan, doa, dan kejujuran. Tapi ia tetap sama. Menolak wawancara TV, menolak tampil di depan kamera. Ia lebih suka berada di belakang layar, memastikan semua berjalan. Aku tidak ingin dikenal dunia, ucapnya suatu malam saat mereka berbincang di ruang kerja kecil di rumah. Aku hanya ingin dikenal oleh Allah. Zayed mengangguk. Ia tahu, keteguhan Laila adalah cahaya bagi langkahnya. Namun di tengah keberhasilan itu, datang surat tak terduga. Materai kerajaan. Ayah Zayed, yang dulu mencoret namanya dari silsilah, mengirim surat pribadi. Isinya singkat namun menggetarkan. Anakku, hidup membuatku tua, tapi doa membuatku sadar. Aku ingin bertemu kalian, bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai ayah yang ingin minta maaf. Laila terdiam lama membaca surat itu. Apakah kamu percaya dia tulus? Tanyanya. Zayed tidak langsung menjawab. Dulu aku takut kehilangan warisan. Sekarang aku hanya takut kehilangan maaf. Beberapa hari kemudian, mereka datang ke rumah besar keluarga Al-Qasimi. Suasananya hening. Tak ada pengawal, tak ada kemewahan seperti dulu. Hanya ayah Zayed, yang kini duduk di kursi roda, tampak jauh lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu. Ketika Zayed dan Laila memasuki ruangan, lelaki tua itu berusaha berdiri. Tapi tubuhnya tak kuat. Ia hanya bisa membuka tangan, seolah menjemput pelukan. Maafkan aku, ucapnya lirih. Air mata jatuh membasahi janggutnya. Zayed mendekap ayahnya dengan mata berkaca. Laila mendekat perlahan, lalu menyentuhkan tangan ke lutut sang mertua. Aku tidak pernah membenci Anda, katanya lembut. Karena jika bukan karena kerasnya hati Anda, aku tidak akan tahu lembutnya cinta anak Anda. Malam itu, tidak ada pidato, tidak ada perjanjian, hanya pelukan dan isak tangis. Sesuatu yang tak pernah terjadi di rumah itu sebelumnya. Setelah pertemuan itu, nama Zayed diakui kembali.
Tapi ia menolak gelar bangsawan. Ia hanya ingin dikenal sebagai pendiri Kalam Foundation dan sebagai suami dari Laila binti Abdullah. Laila pun kembali menulis. Tapi kali ini bukan untuk blog anonim, melainkan untuk buku berjudul Doa di Ujung Pel. Isinya adalah kisah nyata para perempuan migran yang seringkali dipandang sebelah mata, padahal doa-doa merekalah yang menjaga langit negara tempat mereka bekerja. Buku itu mengguncang banyak pihak. Disambut hangat di Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Urdu, dan Tagalog. Dalam peluncurannya, Laila menolak panggung, tapi mengizinkan kutipan doanya dibacakan. Ya Allah, jangan muliakan aku di mata manusia, tapi muliakan aku di hadapan MU. Karena manusia bisa berbalik, tapi engkau tak pernah berpaling. Kini, banyak wanita migran yang mengirim surat kepada Laila. Mereka merasa tak lagi sendirian. Mereka percaya bahwa pekerjaan rendah bukanlah kehinaan, melainkan ladang pahala, jika dijalani dengan sabar dan keikhlasan. Suatu pagi, Laila menyapu halaman rumah mereka seperti biasa. Seorang anak kecil dari tetangga melihat dari pagar dan bertanya polos. "Bukankah ibu itu istri orang kaya? Kenapa masih nyapu sendiri?" Laila tersenyum dan menjawab pelan, "Karena aku pernah jatuh cinta pada lelaki yang pertama kali melihatku, saat aku sedang menyapu." Setiap manusia memiliki nilai, bukan karena status, harta, atau darah bangsawan, tetapi karena ketulusan hati dan kekuatan iman. Laila, seorang wanita sederhana dari Indonesia, membuktikan bahwa doa yang tulus dan kesabaran dalam ujian mampu mengetuk pintu langit dan mengubah jalan takdir. Sementara Zayed, lelaki yang lahir di kemewahan, menemukan makna sejati dalam cinta yang tidak silau oleh dunia, tapi terang oleh keyakinan. Dari lantai marmer tempat Laila menyapu, cinta mereka tumbuh. Dari hinaan dan penolakan, mereka belajar berdiri. Dan dari pengorbanan yang tidak pernah diumumkan dunia, mereka membangun rumah tangga yang dipenuhi rahmat. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa Allah tidak memandang jabatan atau kekayaan, tapi memandang ketulusan dan keteguhan hati dalam menjalani ujiannya. Cinta yang dijaga dengan iman, akan selalu menemukan jalannya, meski harus melawan dunia.